Demokrat sebagai partai nasionalis religius, kami melihat isu COVID-19 ini sebagai isu kesehatan publik. Maka apapun agama, suku, keyakinan, keyakinan politik warga negara itu kesehatannya harus dipenuhi oleh negara, oleh pemimpinnya. Ketika kita memimpin negara ini, minimal kita dikasih amanah oleh 3 undang-undang untuk menjaga kesehatan publik masyarakat rakyat Indonesia. Pertama konstitusi tentunya, lalu ada undang-undang kesehatan dan undang-undang hak asasi manusia. Tentu saja Partai Demokrat melihat solusinya, pendekatannya lebih kepada ilmu pengetahuan yang applicable untuk semua warga negara apapun agamanya. Dan sayangnya perempuan itu kebanyakan pekerja di sektor informal, seperti pekerja rumah tangga ini. Dan tadi disampaikan, saya juga baca data dari Komnas Perempuan, dari LBH Apik, yang namanya KDRT juga menjadi lebih intens karena tidak bisa keluar. Nah, saya sangat menyayangkan program-program pro rakyat yang dikeluarkan pemerintah itu belum ada yang menjangkau kelompok ini. Jadi menurut kami memang penguasa pemerintah ya juga harus harus bisa ya konsisten, sehingga kemudian masyarakat juga bisa ya kemudian menyikapi konsisten ini dengan patuh. Jadi ini problem ini ya. Kalau saya lihat ya PSBB itu ya mungkin terlihat di Jakarta, tapi di beberapa tempat lainnya ya seolah-olah tidak ada yang namanya pandemi ini. Kita harus kembali kepada nature-nya, wataknya bangsa Indonesia yang pertama, Indonesia ini termasuk kategorinya sosiosentrik. Artinya masyarakat yang sosiosentrik itu meletakkan kepentingan sosial, kepentingan kelompok itu lebih tinggi daripada kepentingan individu. Kalau sociocentric society, maka pemimpin sosial itu kemudian jadi besar pengaruhnya, gitu. Karena itu dalam kebijakan terutama terkait dengan pandemi COVID ini, mau tidak mau pemerintah harus melibatkan para pemimpin sosial ini. Nah, kita juga melihat bagaimana dalam situasi pandemi COVID ini, partai politik itu juga tidak kelihatan hadir di tengah masyarakat. Bahkan yang terjadi adalah show off business as usual yang dilakukan oleh parlemen ya. Parlemen ini kan isinya adalah perwakilan dari partai-partai politik gitu. Sikap kekeh-surekehnya parlemen untuk tetap memproses beberapa undang-undang itu dinilai oleh publik sebagai satu ketidakpekaan terhadap situasi. Kemudian yang kedua yang lebih parah lagi sebagai menikung gitu. Dalam kondisi publik tidak bisa berpikir kritis terhadap kebijakan, justru parlemen kemudian meluncurkan move-move yang membuat kebijakan-kebijakan itu tidak bisa direspons oleh masyarakat gitu. Nah ini situasi yang kita hadapi. Jadi ada distrust juga kepada partai politik.